Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang aplikasi SPLS dan cara penggunaannya. Jadi kami kemarin sudah mengambil data di skripsi yang ada di perpustakaan, dan sekarang kami akan menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian terkait cara mengambil data dan mengaplikasikannya ke SPLS ini. Nah, pertama-tama kalian harus membuka aplikasi Excel dulu. Lalu data yang kalian ambil di skripsi kalian bisa langsung masukkan secara manual, yaitu seperti X1 sampai dengan X6, lalu ada X2 sampai dengan X6 juga, lalu yang X3 juga ada sampai 4, lalu ada Y1, Y2, Y3 dan juga Y4. Lalu setelah kalian masukkan semua datanya seperti ini, kalian bisa men-save filenya. Nah, di sini kalian bisa memilih jenis file yang bernama CSV, delimited. Kalian pilih CSV yang delimited, lalu kalian bisa save di file manapun yang kalian inginkan. Pencet save. Lalu setelah selesai di save, kalian bisa langsung beralih ke aplikasi Smart SPLS. Kita buka dulu SPLS-nya. Nah, di sini kita awalnya harus memencet New Project. Lalu setelah New Project, kalian beri nama file yang ingin kalian masukkan. Seperti tadi itu namanya adalah skripsi. Lalu kalian bisa pencet yang double click to import data. Nah, kita lanjut. Tadi file yang CSV saya namai menjadi tugas 2 kelompok CSV tabel. Lalu kita bisa langsung mengkliknya, cek. Nah, jadi kita pencet OK. Kita tunggu dulu. Nah, setelah filenya menjadi seperti ini, kalian bisa langsung pencet yang skripsi ini. Lalu setelah dipencet akan muncul tabel kosong seperti ini, dan di samping kiri ada pilihan X1, X2, X3 dan juga Y. Lalu kalian klik yang X1.1. Kalian klik, kalian pencet Shift. Kalian lalu tarik ke bawah sampai X1 ini keblok semua. Lalu ketika kalian sudah terblok semua seperti ini dari X1.1 sampai X1.6, kalian bisa langsung di drag ke layar yang kosong ini, yang putih. Nah, di sini plug. Nah, selanjutnya kalian bisa lanjut untuk mengklik X2 sampai selesai. Nah, di sini X2.6 di drag lagi, lalu dimasukin lagi di sini. Lalu X3 juga sama caranya. Kita drag. Nah, pastikan kalian diurut biar tampilannya rapi. Mulai dari atas nih X1, X2 dan juga X3. Lalu yang Y juga sama, kalian bisa seret ke sini. Lalu untuk selanjutnya kalian rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah rapi seperti ini dan lurus, kalian bisa langsung memencet klik connect. Nah, setelah connect kalian pencet yang merah-merah ini, lalu kalian tarik, klik. Nah, nanti akan keluar tanda garis lurus. Lalu selanjutnya untuk X2 itu sama, kalian klik lalu tarik.
Sama. Lalu untuk X3 kalian juga bisa klik lalu tarik. Nah, ketika sudah terhubung semua garisnya, nanti akan berubah menjadi warna biru. Ini menunjukkan bahwa keempat poin tadi ini sudah terhubung dan bisa dikalkulit nanti hasilnya. Lalu selanjutnya kita ubah dulu nama laten variabel satu ini menjadi X. Jadi X1. Klik kanan lalu rename. Kalian bisa ketik X1. Kalian pastikan menggunakan huruf besar. Nah, X1 selesai. Lalu sama X2 juga cara mengubahnya seperti ini. Lalu ketika sudah dirubah semua namanya menjadi seperti ini, kalian bisa langsung pencet calculate. Dipencet, lalu pilih yang PLS algorithm. Nah, kalian langsung pencet start calculation. Kalian tunggu dulu sampai prosesnya selesai dan ya, setelah dikalkulate akan muncul tampilan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa X1 memiliki nilai yaitu 0,444. X2 memiliki nilai 0,470, lalu X3 memiliki nilai 0,121. Dan ini semua adalah nilai yang berhubungan dengan poin Y. Lalu selanjutnya kita bisa lanjutkan di outer loading. Kalian pencet di bawah ada tulisan outer loading lalu diklik. Nah, di outer loading ini kalian setelah kalian memasuki tabel outer loading ini, kalian bisa melihat bahwa outer loading ini adalah tabel yang ditunjukkan untuk menunjukkan uji validitas. Dan untuk batas minimal poinnya itu 0,7. Bisa kita lihat di X1.1 itu hasilnya adalah 0,5 yang berarti kurang dari 0,7. Nah, biasanya poin yang kurang dari 0,7 itu dinyatakan tidak valid dan bisa dilihat dengan tanda warna merah. Sedangkan di poin X1.2 itu bernilai 0,890 yang artinya lebih dari 0,7. Biasanya ini akan menunjukkan data yang valid yang berwarna hijau. Jadi kalau hijau itu valid dan kalau merah itu tidak valid. Begitu adik-adik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke construct reliability and validity. Diklik. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, di tabel construct reliability and validity ini akan menunjukkan apa, Mas Ferdi? Nah, ini fungsinya sama seperti di tabel outer loading tadi, yaitu fungsinya untuk menguji validitas, tetapi tidak seperti outer loading yang setiap pertanyaan, tetapi di construct reliability and validity ini khususnya kita melihatnya di average variance extracted atau AV ini, kita menguji setiap variabelnya apakah valid atau tidak. Dan untuk ketentuannya sendiri itu harus lebih dari 0,5. Nah, seperti contohnya di sini X1, X2 dan Y itu nilainya lebih dari 0,5. Jadi bisa dikatakan valid. Dan sedangkan X3 yang satu-satunya berwarna merah di sini kurang dari 0,5 atau ini nilainya 0,275. Jadi untuk variabel X3 ini dikatakan tidak valid. Nah, setelah construct reliability and validity, kalian bisa melanjutkan ke R-square. Nah, di R-square ini akan menunjukkan data hubungan antara pengaruh
X1, X2, X3 dengan Y. Dan nilainya ada di 0,599. Dan sebelahnya ada 0,555. Lalu yang terakhir, kalian bisa melanjutkan ke model fit. Kalian bisa langsung klik. Nah, di model fit ini akan menjelaskan tentang apa, Mas Ferdi? Seberapa sesuai dan cocoknya suatu model dengan hubungan dan korelasinya. Nah, setelah kita melihat semua data yang ada di SPLS ini, kalian harus membuat Word yang kosong. Kita buka file Word dulu. Nah, setelah kalian membuka file Word, kalian buka lagi Smart PLS-nya. Kita mulai dari awal lagi. Yang pertama itu ada bagan, atau di sini kita namain filenya skripsi. Kita pencet. Nah, di layar putih ini kalian bisa mengklik kanan. Lalu kalian bisa langsung pilih export as image to file, atau kalau bisa langsung agar bisa langsung masuk ke Word, kalian bisa pilih export as image to clipboard. Setelah dipencet, kalian buka Word lagi. Lalu kalian bisa langsung paste filenya tadi. Nah, teman-teman sekalian, di sini sudah ada file yang sudah saya tambahkan dan sudah saya rapikan. Jadi di sini ada gambar yang sudah kita copy tadi, lalu kita bisa menambahkan judulnya di sebelah atas, yakni. Nah, di sini judul skripsi yang kita teliti adalah pengaruh pelatihan, motivasi, dan juga kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada Badan Pusat Statistik BPS Kota Probolinggo. Nah, yang poin X1 ini adalah hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh pelatihan. Lalu X2 adalah motivasi, dan X3 adalah kepuasan kerja. Dan Y ini adalah kinerja karyawan. Jadi semua garis yang sudah kita hubungkan tadi menunjukkan X1 atau pelatihan yang berhubungan dengan kinerja karyawan. Lalu X2 ada motivasi yang berhubungan dengan kinerja karyawan, dan X3 adalah kepuasan kerja yang berhubungan dengan kinerja karyawan. Dan nilai-nilai yang ada di X1 sampai X3 ini adalah nilai hubungannya antara X1 sampai X3 dengan Y. Lalu kita bisa lanjut lagi ke Smart PLS-nya. Kita pilih yang PLS algorithm. Lalu kita pencet yang pertama tadi adalah outer loading. Nah, di outer loading ini kalian bisa langsung screenshot lewat laptopnya ya. Setelah di screenshot, kalian bisa langsung masukkan ke file Word. Nah, di sini saya sudah memasukkan file Word-nya. Contohnya akan menjadi seperti ini. Outer loading, lalu gambarnya. Lalu di bawahnya kalian akan memberikan penjelasan dengan tabel tentunya. Tabel kita bisa lihat contohnya di X1.1 itu bernilai 0,543. Lalu ketentuannya harus di atas 0,7. Lalu karena ini 0,5 di bawah 0,7, maka dinyatakan tidak valid, atau di aplikasinya tadi itu berwarna merah. Lalu kita bisa lanjutkan seterusnya sampai bawah. Ini bisa dinyalakan tidak valid, 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 tidak valid. Pokoknya kalau tidak valid itu akan menunjukkan warna merah, dan jika valid akan menunjukkan warna hijau. Oke, kita lanjut ke bawah. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai pertanyaan X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, Y1 dan Y3 dinyatakan valid sesuai ketentuan. Sedangkan
Sisanya dinyatakan tidak valid, sehingga pertanyaan tersebut perlu diganti untuk bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu kita bisa buka lagi aplikasi Smart PLS-nya. Setelah overloading, kita bisa klik yang Construct Reliability and Validity. Lalu sama, kita bisa screenshot lalu masukkan ke file Word-nya. Setelah dimasukkan ke file Word, ini saya kebetulan sudah memasukkannya. Kalian bikin tabel lagi, tapi tabelnya yang sekarang itu lebih simpel karena hanya mengambil poin X1, X2, X3 dan juga Y, dan juga ketentuannya 0,5. Kalau tadi 0,7, sekarang ketentuannya 0,5. Peraturannya sama, yang valid akan menunjukkan warna hijau, lalu yang tidak valid akan menunjukkan warna merah. Lalu dari data dalam tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan Y dinyatakan valid sesuai dengan ketentuan, yaitu lebih dari 0,5. Sedangkan X1 dinyatakan tidak valid karena ada di bawah 0,5. Sehingga harus diganti untuk dapat lanjut ke proses berikutnya. Lalu kita bisa lihat ke bawah lagi. Ini screenshotannya masih sama, Construct Reliability and Validity, tapi di bawahnya kita akan mencantumkan COM-batch alpha, dan kita akan memasukkannya ke dalam tabel seperti ini. Tabel COM-batch alpha. Di sini ketentuannya adalah 0,6, dan di sini bahasanya bukan valid atau tidak valid, tapi reliable atau tidak reliable. Lalu kita bisa lanjut ke Smart PLS. Lalu kita pilih yang R-square. Nah, yang di R-square kalian bisa langsung screenshot lalu masukkan ke file Word. Hasilnya akan menjadi seperti yang di bawah ini. Kalian screenshot lalu membuat tabel. Di sini tabelnya menunjukkan bahwa variabel Y R-square-nya adalah 0,559, pengaruhnya bisa dibilang 55,9%. Ketentuannya adalah 67%, 33% moderat, 19% lemah. Jadi pengaruh 55,9% ini bisa dinyatakan sebagai moderat. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y dinyatakan moderat. Lalu kalian bisa buka Smart PLS lagi, dan yang terakhir kalian bisa pilih file yang model fit. Nah, file yang model fit ini kalian bisa screenshot lalu masukkan lagi ke dalam Word. Setelah kita masukkan ke dalam Word seperti ini, kalian bisa menggunakan tabel lagi, membuat tabel lagi. Di tabelnya ada model fit, SRMR, dan yang kedua NFI. Nilai dari SRMR adalah 0,169, sedangkan nilai dari NFI adalah 0,278. Ketentuannya, jika yang SRMR adalah lebih dari 0, kurang dari 0,1, lalu yang NFI 0 atau sama dengan 1. Bisa dilihat nilai SRMR adalah 0,169 yang bisa dibilang kurang dari 0,1, maka dinyatakan tidak cocok. Lalu file yang NFI menunjukkan nilai 0,278 yang artinya cukup sesuai dengan 0 sampai dengan 1.
Jadi dinyatakan cukup sesuai. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa model yang ada tidak cocok terkait kolerasi hubungan yang ada, namun sudah cukup sesuai model. Lalu setelah semuanya dimasukkan ke file Word, ini bisa kalian pilih file lalu save filenya. Kalian bisa meletakkan filenya di file yang ingin kalian save. Baik, sekian dari kami penjelasan terkait aplikasi Smart LS. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.